Naik motor. Naik motor. Ya. Mau ditinggalkan apa sama? Oh, kasihan Kapolda Kapolda kawan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Saya undang untuk para Bapak Ibu Jemaat yang masih berada di luar ruangan untuk segera memasuki ruangan karena kita akan memulai ibadah kita. Bagi yang sudah ada di ruangan, kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau beribadah pada Tuhan, kita mau menerima berkat Tuhan, menerima firman Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita. Saya akan bacakan dua buah ayat dari Roma yang ke-12, pasal 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kita mau renungkan sejenak kata-kata ini bahwa mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita, jiwa kita bagi kemuliaan Tuhan, itu adalah persembahan yang sejati bagi Tuhan. Dan kita mau sama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa. Ya Bapa yang baik, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh ada, kami boleh sehari lagi diberikan kesempatan untuk kami berkumpul, bersekutu bersama dengan rekan-rekan seiman kami. Untuk kami boleh menikmati persekutuan dalam pujian dan penyembahan. Kalau kami boleh hari ini mendapatkan firman Tuhan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Dan Kau mau mengembalikan segala sesuatu yang kami terima hari ini untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan hari ini Bapa, Kau yang berkati kami, mengurapi setiap kami di tempat ini, sehingga kami boleh pulang membawakan berkat yang kami bagikan pada orang-orang sekeliling kami. Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu saja yang akan dimuliakan, karena nama-Mu saja yang ditinggikan, dan hanya kepada-Mu saja segala kemuliaan dan hormat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyembah memuji Engkau. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan sebuah pujian. Kita mau agungkan Tuhan kita. Kita mau nyatakan kemuliaan Tuhan di tempat yang paling tinggi. Kita bangkit bersama-sama. Oh Yesusku, Engkaulah rahasia damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Katakan, oh Yesusku,
Bapak Ibu Jemaat, bagaimana hari ini luar biasa? Luar biasa. Sudah memuliakan Tuhan hari ini? Yes, yes apa? Yes, ya. Hari ini ketika kita keluar dari rumah kita, apakah kita sudah mengucap syukur? Yes ya, kita harus mengucap syukur setiap saat. Dan kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita mau datang dengan hati yang gembira. Kita mau katakan, mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur.
Ya, the people of favor. Kita adalah orang yang diperkenankan Tuhan. Amin. 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 Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Kita mau katakan kita memuji Tuhan ya. Kita mau katakan Dia yang terbesar dan mulia. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Nyatakan lagi Dia yang terbesar. Kau terbesar dan mulia. Nyatakan semua memujimu.
kembali. Haleluya, bersuka cita ketika kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Seberapa dahsyat dan ajaibnya Tuhan kita. Kita akan selalu bersuka cita dimanapun kita berada. Amin. Kita sementara akan menerima firman Tuhan. Kita mau naikkan sebuah pujian yang baiklah saya ajak kita untuk merenungkan setiap katanya bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup kita. Firman Tuhan berkuasa untuk menegakkan kita, memberikan kekuatan saat kita jatuh. Kita meminta firman Tuhan untuk memenuhkan hidup kita. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau datang dan bersujud di hadapan-Mu. Aku haus akan firman-Mu, Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku bukan mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku bukan mata
Seth Godin, ya seorang penulis buku dari buku yang berjudul Purple Cow. Dia mengatakan, dia seorang motivator. Dia mengatakan sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Bingung ya Bapak Ibu ya? Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kenapa dia mengatakan quotes ini? Ketika dia dalam perjalanannya ke Perancis, di perjalanan dia lihat satu pemandangan yang indah, yang belum pernah dia lihat, indah banget gitu ya. Lalu dia melihat sekumpulan, nah ini udah mulai lagi ya, sekumpulan sapi-sapi yang begitu banyak di latar belakang oleh pemandangan yang indah, menambah indahnya lagi pemandangan itu. Ya jadi, tetapi lama-kelamaan Bapak Ibu, 5 menit pemandangannya sama, 10 menit pemandangannya sama, 15 menit terus sampai 20 menit pemandangannya yang sama gitu. Sehingga pikir yang tadinya begitu indah, begitu memukau luar biasa, akhirnya menjadi membosankan Bapak Ibu. Ya. Nah dia bayangkan, si Seth Godin ini membayangkan kalau di antara si sapi-sapi itu ada yang berwarna ungu, itu mungkin jauh lebih menyenangkan. Jadi lebih menyenangkan. Jadi ya gitu ya. Jadi purple cow itu artinya sapi yang ungu. Ya jadi kalau di antara ada sapi-sapi itu ada yang ungu, mungkin dari perbedaan itu jadi lebih menarik gitu ya. Oke Bapak Ibu ya, itu hanya sedikit pembukaan saja. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, sebagaimana yang ditulis di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Kalau kami ada di tempat ini sebagaimana kami ada, segala sesuatu itu karena kasih karunia. Bukan kehebatan kami, bukan karena kami luar biasa, tidak. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau kami bisa bergerak, kalau kami bisa berjalan, kalau kami bisa bernafas, kalau kami bisa melakukan segala sesuatu, semuanya karena kasih karunia. Dan itu memberikan pengajaran bagi kami bahwa hidup kami sungguh sangat tergantung kepada Engkau. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu yang luar biasa bagi kami, menambah setiap iman kami, menambah keseharian dalam kehidupan kami untuk mengerti bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang memanggil setiap bintang-bintang dan mereka tidak ada yang tidak menurutinya. Itulah Allah kami, itulah Tuhan kami, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Engkau Tuhan Yesus bahwa Engkau datang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia itu membebaskan kami dari kutuk dosa, sehingga kami dibenarkan, sehingga kami diperdamaikan, sehingga kami ditebus segala dosa dan kesalahan kami. Kami menjadi orang yang bebas. Kami menjadi orang bukan hamba perbudakan dari dosa lagi, tetapi kami menjadi hamba Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas karya-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Engkau Roh Kudus, Allah yang transenden, Allah yang luar biasa itu, Allah yang juga imanen, yang tinggal di dalam setiap hati orang percaya, memberikan penghiburan, jalan keluar dan kekuatan bagi kami. Oh alangkah luar biasanya kehidupan kekristenan kami, kehidupan orang-orang percaya kepada Yesus Tuhan, sangat indah, sangat mudah, dan kami boleh menerimanya menjadi bagian dalam sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Bapak, kalau pada pagi hari ini kami mau ada di dalam penampilan yang beda. Bukan beda karena nyeleneh, bukan beda karena aneh, tetapi berbeda karena kami mau memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memuliakan Kristus di dalam hidup kami.
Kami mau memuliakan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami, sehingga apa yang menjadi kehendak dan tujuanmu untuk menebus kami Bapak, itu tercapai di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan bersyukur kepada Engkau. Terpujilah Engkau Bapak, hamba-Mu ada di balik salib Tuhan. Biarlah Engkau yang tertampilkan, Engkau dimuliakan dan ditinggikan. Dijauhkan dari peninggian hati dan kesombongan, dijauhkan Tuhan. Tetapi biarlah Engkau dimuliakan, dipuji-puji dan ditinggikan. Biarlah firman Tuhan ditaburkan di tanah yang subur. Bukan saja bertumbuh, tetapi berbuah lebat bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap boleh mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kami. Terpujilah nama-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Roh Kudus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Nah Bapak Ibu seperti biasa ya. Saya nanti punya 3 pertanyaan setelah ini selesai ya. Bapak Ibu bisa mengingatkan kalau saya lupa. Kadang-kadang kalau udah berdiri di sini agak ngebleng gitu ya. Janji-janji. Nah ya, Bapak Ibu nanti jadi Bapak Ibu perhatikan ya beberapa poin-poin, beberapa ayat dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu mari kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal yang ke-1 ayat yang 12 sampai yang ke-30 kita mau baca bersama-sama. Yuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya bergantian ya Bapak Ibu ya. Yang judul khotbah ini adalah tampil berbeda. Ya, sedang ditampil beda. Ya, Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 30 ya. Bapak Ibu, saya yang ke-12, Bapak Ibu ayat yang ke-13 dan begitu seterusnya ya. Filipi 1 ayat 12 sampai 30. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak jelas, sampai dengan demikian mereka memberatkan dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa segala semuanya ini adalah keselamatanku oleh Roh Yesus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku besar dan aku sebab tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keadaan ini aku akan sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah.
dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada untuk jemaat di Filipi di dalam penjara. Tadi kan di penjara bukan karena dia melakukan kejahatan, Bapak Ibu. Rasul Paulus di penjara karena dia memberitakan Injil. Jadi konteks dalam pembacaan kita pada hari ini adalah sebenarnya berhubungan erat dengan pemberitaan Injil. Rasul Paulus itu berbeda banget pemahamannya dengan dunia ini ya. Sampai kalau kita mau baca sama-sama, inilah ayat hafalan kita. Dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. To life is Christ, to die is gain. Ya, ini artinya ya. Kalau hidup itu berpusat kepada Kristus, semuanya tujuan hidup kita adalah memuliakan Kristus. Ya, nggak salah kalau Yud kemarin bikin highlight itu Jesus is center. Betul Bapak Ibu, seluruh kehidupan kekristenan, seluruh kehidupan orang-orang percaya adalah Yesus. Makanya dikatakan life to life is Christ. Semuanya tertuju kepada Kristus. Ya, asasnya adalah kasih karunia Bapak Ibu. Pedomannya adalah firman Tuhan. Itu udah benar jalannya. Ya. Kita hidup oleh karena kasih karunia. Kita hidup berjalan karena firman Tuhan yang menuntun kita. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Tapi ini pemikiran yang sangat berbeda selanjutnya. To die is gain. Bagi orang dunia, kematian itu adalah kehilangan, betul? Bagi orang dunia, kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan. Tetapi bagi Rasul Paulus dan bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang percaya, kematian itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Kenapa? Karena kita lepas dari penderitaan. Walaupun ini suka dipakai buat di pemakaman Bapak Ibu ya, atau di perkabungan, tapi kita mengingatkan kembali betapa kita nggak harus takut mati. Ada di sini yang takut mati? Ya, pasti ada ya, pasti ada yang takut mati. Aduh, nanti kalau mati gimana ya? Kebanyakan nonton siksa kubur sih ya. Jadi bayangannya tuh udah macam-macam gitu. Nanti wah di dalam peti sesak napas, udah bisa napas ya. Sesak napas, gelap, gulita, sendirian, kedinginan. Ya udah macam-macam terus. Nanti kalau dikubur wah itu badannya dipenuhi dengan ulat-ulat dan lain sebagainya, dimakan masuk ke hidung, wah semuanya gitu. Wah dibayangin menakutkan. Apakah begitu kematian buat orang-orang percaya, Bapak Ibu? Enggak. Bagi kita yang percaya, begitu orang nafasnya habis, ya, nggak ada nafasnya, itu langsung rohnya bersama-sama dengan Allah. Amin? Iya. Karena tubuh ini itu nggak ikut bagian dalam kerajaan Allah. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-50 berapa gitu ya. Jadi tubuh dan darah itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tetapi rohnya itu bersama-sama dengan Allah. Makanya Bapak Ibu, saya bersuka cita dengan ayat ini karena ayat ini juga memberikan kekuatan bagi seseorang yang sedang mengalami ya ketakutan terhadap sakit penyakit Bapak Ibu. Itu baru terjadi beberapa hari yang lalu lah, seminggu yang lalu gitu. Dia takut. Yang tadinya dia sehat, dia katakan saya ini orang yang suka berolahraga, makanannya nggak pernah jorok. Jorok artinya ya nggak pernah makan mie bakso di pinggir jalan, nggak pernah makan bubur di pinggir jalan. Pokoknya yang di pinggir-pinggir jalan itu pada jorok lah menurut dia, gitu. Nggak pernah makan di situ. Selalu makanan itu semuanya bersih. Dan dia divonis, dia sakit satu penyakit yang
ya mungkin aneh lah, agak aneh gitu. Itu nggak masuk akal buat dia gitu. Nah itu mendatangkan depresi Bapak Ibu. Sampai ya entah, jadi lihatnya Google terus gitu. Wah ini kata ini penyakit ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan itu. Yang saya dengar nggak boleh makan ini, makan itu, jadi makan apa ya? Saya bilang. Dia juga bingung. Jadi saya makan apa katanya? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Wah Bapak Ibu, ya akhirnya kan dia cerita gini. Terus saya kasih ayat ini. Buat orang percaya, jangan pernah kita memikirkan takut akan orang mati, orang-orang mati gitu. Itu simpel aja Bapak Ibu. Tapi sesimpel itu memberi kekuatan buat dia luar biasa. Yang tadinya dia pikir pergi ke satu tempat terus ada hembusan gitu, wah saya dimasukin roh jahat katanya, atau apa gitu. Karena sesudah itu dia merasa dingin badannya gitu ya, merasa dingin badannya. Itu kata saya ya. Kalau bicara roh, ngomongin roh lagi Bapak Ibu ya. Jangan kalau bicara roh ngomongin yang lain, nggak akan masuk. Kalau bicara roh ngomongin roh lagi, kata saya tuh. Kalau ngomongin roh, kita akan ngomongin roh lagi. Ya, di dalam firman Tuhan katakan, saya bilang, Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya itu lebih besar daripada roh manapun. Cuman ngomong itu loh Bapak Ibu. Wah, dia bangkit, dia semangat, dia sukacita. Yang tadinya dia lesu ya, aduh katanya kalau jalan udah heho, sebentar aja udah heho, ngerjain ini heho, itu bisa loh. Pada hari itu masak beberapa banyak gitu. Ya, Bapak Ibu, pengertian firman Tuhan walaupun sederhana, kalau kita menanggapinya, meresponinya sesuatu dengan baik, itu akan jadi luar biasa. Karena firman Tuhan yang ngomong, ya, bukan saya yang ngomong gitu. Nah ini menjadi kekuatan bahwa setiap orang yang percaya itu harus berbeda pemikirannya dengan orang dunia ini. Baru kita boleh melihat tubuh kita bisa sehat, perjalanan kehidupan kita di dalam kasih karunia yang luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, di sini ada yang takut mati? Harusnya enggak ya. Karena Rasul Paulus bilang, to life is Christ, to die is gain. Kalau hidup itu adalah Kristus, semuanya tertuju kepada Kristus untuk kemuliaan Kristus, dan mati itu lepas dari penderitaan, lepas dari kesusahan. Mungkin saya nggak harus baca buku lagi, nggak harus mengalami berbagai hal lagi, penderitaan demi penderitaan. Belum nanti dengan sesama kita ya, gesek sana gesek sini, saling mempertahankan pendapat, ya, jadi ribut dan lain sebagainya. Nggak ada yang kayak gitu. Tapi kepada bertemu muka dengan muka. Tapi itu bukan sesuatu jadi tujuan akhirnya ya. Jadi Bapak Ibu ya. Nah ini ada beberapa perbedaan pandangan hidup orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Pandangan tentang hidup adalah orang Kristen hidupnya berdasarkan prinsip-prinsip iman dan mengikuti ajaran Yesus. Ya, seperti tadi ya, to life is Christ. Tapi orang dunia di sisi lain cenderung mengikuti tren. Kalau ada tren sekarang apa? Wah, drakor gitu ya. Tren, itu semua diikuti. Walaupun berjam-jam, doa mah nantilah. Ke gereja mah nanti. Kalau lagi tren misalnya apa, dia ikutin. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tanpa mempertimbangkan tentang ajaran-ajaran agama atau kekristenan. Ya, Bapak Ibu ya. Ini memberikan pemahaman buat kita. Apakah kita memang masih ada di sini atau sudah berpindah dari pandangan-pandangan dunia? Ya, jadi berani tampil beda itu bukan supaya kita, wah ini dianggap suci, ini kita dianggap hebat. Bukan. Konteks hari ini adalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Konteksnya adalah supaya kita bisa memberitakan Injil, ya, dengan baik Bapak Ibu. Tujuan orang hidup bagi orang Kristen memiliki untuk berkenan kepada Tuhan dan melakukan kebenaran Allah. Tetapi orang dunia melakukan fokus pada pencapaian materi. Wah, kalau saya bisa dapetin gaji uang segini, wah saya hebat, saya dianggap sukses dan lain sebagainya. Kesenangan duniawi atau kepuasan pribadi.
Dinilai Bapak Ibu, ya nilai. Sikap terhadap dosa, orang percaya berusaha menjauh dari dosa dan hidup dalam kekudusan. Tetapi perbedaan orang dunia mungkin lebih toleran terhadap dosa atau bahkan mengabaikannya. Kita mah dosanya dosa bodas, ya. Itu mah dosa putih, nggak ada dosa putih Bapak Ibu ya. Yang ada tetap dosa di hadapan Tuhan. Dan itu mengakibatkan penghukuman. Orang Kristen berusaha memperoleh pengaruh dunia dengan nilai-nilai Kristiani, membawa pembaharuan dan berkat. Orang dunia lebih cenderung terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya tanpa memperhatikan dampak dari kerohaniannya Bapak Ibu ya. Identitasnya, orang Kristen adalah anak Tuhan yang dipercaya dengan tugas menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Orang dunia mungkin lebih mengidentifikasikan dirinya dengan hal-hal duniawi seperti status sosial, pekerjaan, dan hobi. Bagaimana yang Bapak Ibu? Udah tampil beda atau sama dengan dunia ini? Itu pertanyaannya. Kalau hari ini Bapak Ibu harus berbalik, bertobat, berbalik. Mari inilah waktunya supaya kita memikirkan tentang hidup ini bukan dari hanya untuk hidup di dunia ini aja, ya Bapak Ibu ya. Tapi kita punya kekekalan baik untuk di surga ataupun di neraka Bapak Ibu. Yang percaya kepada Yesus Tuhan. Bukan soal fanatisme, bukan, tetapi soal keberimanan kita kepada Tuhan. Kita memberitakan Injil bukan supaya karena kita fanatik, ya, untuk orang-orang supaya ikut kekristenan, tidak Bapak Ibu. Tetapi itulah panggilan kita, itulah tugas kita, itulah kewajiban kita sebagai orang-orang percaya. Ya, jadi bukan soal fanatisme, udah toleransi aja, nggak usah keras-keras begitu, enggak Bapak Ibu ya. Yang menjadi persoalan adalah itulah iman kita, itulah kepercayaan kita. Ya, baik Bapak Ibu. Ada 4 keberanian tampil beda yang saya mau katakan dengan beda. Sesuatu yang menjadikan berlainan atau tidak sama antara benda yang satu dengan benda yang lain atau ketidaksamaan itu artinya beda ya Bapak Ibu. Beda. Bisa membedakan sesuatu? Mbak Buddha katanya gitu ya, beda. Ya, oke. Ini ada 4 keberanian tampil beda dan beda ya. B-nya apa kira-kira? Beda. Oke. B-nya benar Bapak Ibu ya. Ya, ini semua aja dalam konteks kita memberitakan Injil ya Bapak Ibu ya. Karena Tuhan Yesus berani tampil beda. Dia tidak seperti orang-orang ahli Taurat dan lain sebagainya sehingga dia dibenci. Memang perbedaan itu, membedakan diri itu kadang-kadang menakutkan. Ya. Kadang-kadang perlu pengorbanan. Kadang-kadang dianggap aneh. Tapi kalau di negara Singapura, ya Bapak Ibu jangan coba-coba kalau misalnya kebiasaan di sini terus diterapkan di Singapura, atau orang Singapura yang berada di sini menjadi aneh, ya. Kalau mereka di eskalator selalu akan berjalan di sebelah kiri, ya. Jadi ini ada eskalator, pasti dia posisinya akan ada di sebelah kiri untuk supaya orang-orang yang perlu cepat dia bisa di sebelah kanan gitu ya. Kalau di sini kan di mana sangenanya kalau yang berdua ya berdua gitu ya, ngehalangan gitu. Tapi coba diterapkan di sini gitu ya, itu akan terasa aneh. Tapi kalau kita yang di sana menerapkan di sini itu akan terasa aneh. Itu perbedaannya Bapak Ibu ya. Bisa membedakan sesuatu ya. Hidup benar itu memang tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah ya. Benar itu artinya sesuai sebagaimana adanya, seharusnya betul, tidak salah, lurus hati, dapat dipercaya. Ya, jadi lawan katanya tidak benar, bengkok hati, tidak dapat dipercaya, tidak betul atau salah ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita bisa tampil beda dalam kebenaran hidup kita, dalam perkataan kita ya. Itu manusia kan terdiri dari akal budi, emosi, dan sikap. Nah, kalau kita menyatakan sebagai orang-orang percaya, seharusnya
kita menjadi orang benar. Benar perkataan kita, benar sikap kita, benar pemikiran kita. Bisa benar Bapak Ibu? Bisa. Kenapa? Karena kita punya roh kebenaran. Jangan lupa Bapak Ibu ya, kalau pakai usaha sendiri itu nggak akan bisa, pasti mentok ya. Tapi kalau kita percaya bahwa kita ini adalah orang-orang kudus, berarti orang kudus itu orang yang dibenarkan Bapak Ibu ya, orang yang dipisahkan untuk menjadi orang benar. 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah. Bapak Ibu sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Bapak Ibu punya potensi menjadi orang benar. Nah itulah yang kita pakai. Kalau misalnya perkataan kita masih perkataan yang kotor, kita bisa minta kepada Roh Kudus atau Roh kebenaran itu. Tuhan tolong kuasai, jagai diri dalam perkataan. Ya, saya ini tesis saya adalah masalah komunikasi tidak efektif ya, suami istri. Itu suami dan istri dalam banyak, kemarin kan kita diskusi fokus grup ya. Itu benar semuanya Bapak Ibu. Semakin tua itu semakin sulit memahami pasangan. Aneh ya? Betul nggak ini ya? Yang usia pernikahan 30 tahun ke atas, 25 tahun, 20 tahun. Harusnya semakin dekat itu semakin memahami, betul? Tetapi pada kenyataannya, yaitu masalah komunikasi lagi sih, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kok nggak memahami. Makin kolot makin bandel sebenarnya. Makin kolot makin mengkeret daun. Maaf ya Bude yang dia markedawung ya. Itu boleh menjadi kamus tambahan buat Bude. Ya. Jadi mari Bapak Ibu berkata benar, bersikap benar, berpikir benar. Itu harus berbeda supaya apa? Supaya ketika kita berkata benar, berpikir benar, bersikap benar, ada orang-orang yang sungguh tertarik di dalam kebenaran kita, melakukan segala sesuatu dan tertarik. Ulah dia manema sarwa. Ya kamu itu sama saja dengan tetanggaku, kamu sama saja dengan orang-orang dunia. Apa bedanya orang-orang percaya kepada Tuhan sama dengan kamu gitu? Itu nggak ada sesuatu yang bisa ditampilkan Bapak Ibu. Ya. Ini terlalu ini ya. Ya jadi bahwa pembenaran orang-orang percaya itu adalah mengandalkan hanya karena penebusan Kristus di atas kayu salib. Kalau pembenaran dunia ini mengandalkan usaha, moralitas, kebaikan pribadi untuk mencapai kebenaran Bapak Ibu. Kuat? Nggak akan kuat Bapak Ibu, karena nggak punya landasan yang kuat gitu ya. Tapi kalau kita dibenarkan oleh Yesus Tuhan, dan itu harus menjadi dasar kita berbuat benar. Ya, berkata benar, berpikir benar. Ulah sok mikirnya negatif aja gitu ya. Kalau udah negatif sama satu orang, wah itu semua tuh kayaknya 100% orang itu udah hancur deh gitu. Itu ekstrimnya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang dia katakan pasti nggak baik. Apa yang dia lakukan pasti nggak baik. Ya, karena mungkin satu kondisi yang dibilang satu nila rusak susu sebelah. Karena satu kesalahan membuat orang itu udah dicap begitu. Jangan ya Bapak Ibu ya. Setiap orang punya kesempatan untuk bertobat, orang punya kesempatan untuk berubah. Ya, jadi kalau ada orang yang seperti itu, mari kita belajar hari ini berpikir benar, berpikir baik. Ya, saya ya beberapa hari yang lalu karena jalanan macet, ya sering dimarahin sama orang karena apa Bapak Ibu? Karena sok nyelek.
karena nggak mau ikut antrian. Aduh, ini saya bertobat juga, ya. Jadi kemarin karena ada keperluan, saya mau masuk di sebelah kanan. Benar, ternyata nggak bisa gitu ya. Tapi memang ada orang-orang yang nggak semuanya nggak bagus. Tapi itu menjadi pembelajaran buat saya. Oh, kalau saya berkhotbah kayak gini, saya juga harus hidup benar ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya sekali waktu juga dulu saya di Jamika ini kan nggak boleh langsung belok kiri tuh, dari Jamika dari Sudirman ke Jamika itu ada stopan. Begitu tuh saya pikir nggak ada polisi gitu ya. Nah, ini kan Bapak Ibu set aja gitu di depan tuh gitu. Terus dia lihat SIM gitu, lihat SIM. Bapaknya pendeta. Waduh, Bapak Ibu ya, itu kayak ditemplak sama besi 1 kilo gitu. Bapaknya pendeta, namun di Islam ustadznya, ya. Bapak Ibu ya, jadi banyak hal, bukan itu tujuannya, tetapi yang memagari kita adalah kebenaran karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap sia-sia gitu dalam kebenaran Kristus untuk kita. Tuhan sudah membenarkan kita. Mari kita akan berjalan supaya ada banyak orang tertarik di dalam kehidupan kita dan Kristus itu tertampilkan dalam surat-surat kita ya. Seperti di dalam bacaan kita dalam 2 Korintus ya. Ada yang baca, kau baca bahwa kita ini surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang atau surat yang tertutup. Nah, itu ya, di kau baca itu 2 Korintus pasal yang ketiga ya, 2 Korintus pasal yang ketiga, bahwa kita semua adalah surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca. Kita ini etalasenya Tuhan, memberikan citra kepada Kristus, menjadi gambaran Kristus di dalam hidup kita. Bapak Ibu mau untuk berani tampil benar, tampil beda untuk kebenaran? Harus ya Bapak Ibu ya. Itu bukan pilihan, itu keharusan. Baik, ini sederhana ya. Ya, berani tampil beda itu bukan karena kita kuat, ya, kita hebat, enggak. Karena kasih Tuhan yang memperlengkapi kita. Karena kita melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kita berani tampil beda. Untuk apa? Supaya kita memberikan, memancarkan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua itu 4 keberanian tampil beda. Berani yang kedua adalah empati, Bapak Ibu. Empati adalah keadaan mental yang membuat seorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok yang lain. Kita terkenal, Bapak Ibu, orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang penuh kasih. Walaupun pada kenyataannya ada satu kelompok, ada satu perkumpulan yang dekat dengan kita di sini. Itu luar biasa. Malah orang-orang Kristen sendiri mengatakan, wah ini lebih daripada orang Kristen. Kalau Bapak Ibu menanggapi hal itu, apakah itu menjadi pemikiran buat kita? Orang-orang yang di luar sana lebih daripada orang-orang Kristen. Padahal orang Kristen itu Allahnya adalah Allah yang menyatakan Allah adalah kasih.
Seluruh keberadaan Allah itu adalah kasih. Ya, kalau Bapak Ibu belajar tentang cobaan dan ujian, Tuhan Allah itu nggak pernah memberi cobaan kepada manusia. Walaupun kata ujian dan cobaan itu hampir sama Bapak Ibu, tetapi dalam konteksnya, dalam pelaksanaannya, ujian itu mengandung kepada naik tingkatnya. Kalau cobaan itu untuk menjatuhkan. Jadi tahu ya siapa yang memberikan cobaan. Cobaan diberikan oleh iblis, ujian diberikan oleh Tuhan supaya kita naik level. Tetapi Bapak Ibu, hal yang demikian harus ditemukan di dalam diri orang-orang percaya. Orang percaya lebih peduli, lebih memberikan kasihnya, lebih daripada orang-orang dunia. Seharusnya seperti itu. Ya, Bapak Ibu sobat cek, ya, pemahaman dan perhatian terhadap orang lain menurut orang Kristen diajarkan untuk mengasihi sesamanya dan menunjukkan keibahan hati. Mereka diperintahkan untuk menderita bersama orang lain dan berempati dengan mereka. Lihat contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat lembut hatinya ya Bapak Ibu ya. Sering dia merasa plakna, dia tuh belas kasihannya pada orang-orang. Kalau kita lihat, dia sangat empati betul gitu. Nah itulah seharusnya gambaran orang-orang Kristen. Karena orang Kristen berarti kan murid Kristus, betul? Kalau murid Kristus harus berkaca kepada gurunya. Ya, keterlibatan dalam meringankan penderitaan orang Kristen berusaha untuk berbagi perasaan dan meringankan penderitaan orang lain. Mereka memikirkan orang lain seperti mereka memikirkan diri sendiri. Gitu ya yang diajarkan ya Bapak Ibu ya. Apakah kita sudah ada di posisi seperti itu? Atau meskipun orang dunia meskipun mungkin memiliki empati, seringkali lebih mementingkan diri sendiri dan kurang tanggap terhadap kebutuhan orang lain. Kalau nyumbang itu harus dipakai namanya ya, harus disebarluaskan. Orang dunia mungkin lebih cenderung mengabaikan kesempatan untuk membantu orang lain karena kurangnya perhatian terhadap kebutuhan mereka. Apakah betul kita sudah empati terhadap yang lain? Itulah perbedaan yang Bapak Ibu ya. Kalau belum, mari kita akan belajar hari ini. Lihat sekeliling Bapak Ibu, lihat kiri kanan, depan belakang. Jangan hanya hayang ditraktir wae, irahan traktir. Sekarang hari ini ada yang ulang tahun. Ya, nggak nyinggung nggak. Cuman mengingatkan. Ya baik Bapak Ibu ya. Ya betul gitu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, berani tampil beda karena kita adalah orang-orang yang percaya, yang sudah ditebus. Kita harusnya memiliki kasih empati yang lebih besar. Ini menjadi awasan buat kita, menjadi introspeksi. Bukan buat Bapak Ibu juga, buat saya Bapak Ibu. Apakah betul saya sudah melakukan itu sebagai anak-anak Tuhan? Supaya Injil itu semakin luas. Wah luar biasa. Bukan karena kita hebat Bapak Ibu ya. Sekali lagi bukan untuk meninggikan kita menjadi orang suci, menjadi orang kudus, menjadi orang Kristen yang hebat, enggak. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan Injil itu boleh disebarluaskan. Ya, jadi Bapak Ibu yang ketiga, D-nya apa? Pasti nggak akan terpikir Bapak Ibu ya. Karena saya akan berbeda pemahamannya dengan Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu. Kita harus berbeda dalam pengelolaan keuangan kita ya. Jangan hanya pelit-pelit untuk diri kita sendiri, tetapi untuk pekerjaan Tuhan udah kayaknya ada diperhitungkan seperti bisnis. Enggak ya Bapak Ibu, jangan ya. Uang yang disediakan untuk suatu keperluan atau biaya. Nah Bapak Ibu, keyakinan dan motivasi orang Kristen dalam dana atau keuangan adalah mereka percaya bahwa yang memberi adalah panggilan dari Tuhan Yesus. Mengajarkan pentingnya untuk memberi dan mengasihi sesama. Bagi orang Kristen, memberi bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bentuk penghormatan kepada Allah. Kenapa kita harus persepuluhan? Karena itulah penghormatan kita kepada Allah, dengan meyakini bahwa semuanya itu datang dari Tuhan.
walaupun kita dituntut 10%, ya, itu sebenarnya 100% itu milik Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, dari siapa Bapak Ibu? Ngegezlik? Enggak Bapak Ibu ya. Atas usaha kita? Betul, sebagian. Kalau Tuhan nggak memberkati kita, nggak mungkin kita juga mendapatkan seperti itu. Kalau kita nggak sehat, apakah bisa kita bekerja dengan baik? Ya, itu semua berkaitan dengan, bahkan satu pemazmur mengatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, dan kehormatan. Punya Tuhan. Kalau kita dituntut, ya, untuk mengembalikan persepuluhan, itu adalah satu penghormatan karena kita mau taat kepada firman Tuhan. Saya bilang sama Yosua tahu nggak kalau berkat Tuhan itu syarat dan ketentuan berlaku. Coba buat Bapak Ibu, apapun dalam firman Tuhan, janji Tuhan itu syarat dan ketentuan berlaku. Lihat Ulangan pasal 28. Lihat Ulangan pasal 27 tentang berkat dan kutuk. Kalau kamu mau dapat berkat, harus dulu syarat dan ketentuannya berlaku. Ya. Jadi kita mau melihat bahwa prinsip memberi, mereka mengikuti ajaran Tuhan Yesus mengutamakan memberi tanpa pamrih. Tuhan Yesus mengajarkan ketika engkau memberi, bukan jika engkau memberi bagi orang Kristen, tetapi memberi adalah keharusan. Tapi bagi prinsip ekonomi apa? Pengorbanan yang sedikit untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau bagi orang dunia, kalau memberi itu kehilangan, ya. Tapi kalau bagi orang-orang percaya, memberi itu adalah apa? Ya, itu berkat. Jadi Bapak Ibu mau berani tampil beda dalam pengelolaan keuangan kita? Ya. Saya tadi pagi bilang sama Yosua, saya pernah memberikan persembahan sulung saya ketika saya bernasar. Saya bilang sama Tuhan, kalau ketika saya ada di satu agensi di kota Bandung ini, agensi rumah ya, saya bilang kalau saya pecah telur, kalau saya bisa menghasilkan yang pertama kali, komisi saya itu semuanya 100% saya berikan bagi Tuhan lewat gerejanya. Dan betul Bapak Ibu, kejadiannya juga luar biasa. Begitu orangnya lihat ya, ini perempuan yang lihat ya, dia lihat rumahnya, langsung dia setuju Bapak Ibu. Udah gitu sampai akad gitu ya, karena dia kredit, akad di Jalan Perintis itu suaminya belum pernah lihat rumahnya itu. Ya, jadi ketika udah semua komisi saya serahkan buat menjadi buah sulung saya, menjadi nasar saya. Dan saya katakan sama Yosua, waktu itu mungkin tahun 2011 ya, 2011. Uang 3,8 itu bisa beli apa nggak tahu ya, handphone yang kita baru lah. Tapi memang betul Bapak Ibu, saya nggak pernah merasa sayang, nggak pernah merasa aduh anjakalnya bernasar gitu, enggak loh Bapak Ibu. Itu benar-benar satu pemahaman ya, nasar yang begitu aja gitu, sama Tuhan, janji sama Tuhan, dan menikmatinya menjadi bagian. Nah Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita mau, Tuhan pasti berkati kita semuanya. Ya. Dengan kekuatan, kesehatan, hari ini ada banyak hal mungkin bisa disaksikan lah. Kalau nanti bisa menyaksikan. Bagaimana kalau kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan juga akan memperhitungkan semuanya.
Ya, Bapak Ibu ya. Belajar memberi itu adalah satu penghormatan, mengembalikan persepuluhan itu adalah satu penghormatan kepada Allah. Memberi adalah satu bagian daripada ucapan syukur kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah semuanya datang daripada Tuhan. Apalagi kalau kita memberi untuk pekerjaan Tuhan dalam konteks penginjilan ya Bapak Ibu ya. Ya kalau hari-hari ini saya hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan juga hitung-hitungan sama saya Bapak Ibu ya. Kalau kita pelit sama Tuhan, ya bukan berarti Tuhan membalaskan semuanya kalau kita persepuluhan terus nanti diganti 30 itu mah nggak usah ngitung sama Tuhan lah ya. Tapi janji Tuhan ketika kita mau memberi, ya Tuhan itu tidak pernah berhutang bagi kita. Ya, jadi belajar untuk berani tampil beda dalam memberi. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu kita mau belajar hari ini. Ya, oke, yang terakhir kata dari berupa. Ya tentunya keberanian untuk kita mengambil aksi. Gerakan, tindakan, sikap, gerak yang dibuat, yang dibuat itu aksi. Ya, jadi Bapak Ibu seluruh keberadaan kita, panggilan kita adalah untuk memberitakan Injil yang memuridkan Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk melakukan kehendak Tuhan, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Yang membedakan kita dengan orang-orang yang di luar sana, mereka tergerak, mereka memiliki tujuan hidup supaya mereka bisa kaya, bisa terhormat, bisa memiliki jabatan yang luar biasa. Tetapi bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan, berdasarkan kasih Tuhan, kita ingin orang-orang yang belum percaya kepada Yesus itu mendengarkan tentang Injil, percaya kepada Tuhan, bukan saja diselamatkan dari kehidupan kekalnya, tetapi mereka juga boleh diberkati dalam sukacita di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi Bapak Ibu, kita mau belajar hari ini. Di dunia ini dikatakan, di dunia ini berani tampil beda bisa terasa menantang, bahkan menakutkan. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Untuk menjadi berbeda itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tampil beda itu bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah panggilan. Bapak Ibu memahami? Mari kita berani tampil beda supaya kita menjadi garam dan terang di dunia ini ya Bapak Ibu ya. Apabila kita adalah muridnya, sudahkah kita berbeda demi Injil? Mari kita melakukan, ada 4 keberanian yang disampaikan hari ini. Keberanian untuk hidup benar, keberanian untuk empati dan mengasihi sesama kita sehingga Injil bisa disampaikan, keberanian untuk menggunakan uang untuk membantu orang lain dan bagi penginjilan. Yang keempat, keberanian dalam aksi memberitakan Injil agar setiap orang jadi murid Tuhan Yesus, menerima keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita tetap bersemangat ya Bapak Ibu ya, bagi Kristus, karena hidup adalah Kristus dan mati adalah ya. To life is Christ, to die is ya. Nah, mari membagikan, ceritakan pelajaran ini. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, mari yang bertugas. Perjamuan kudus ini mengingatkan kepada kita akan kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau kita bisa hidup benar, karena kita sudah dibenarkan.